Baik, sedangkan GL clear type, maaf, tadi videonya terputus. Baik, sedangkan gambar GL clear color ini menunjukkan bahwa kita hanya ingin membersihkan buffer eh, atau warna hmm, yang berfungsi. Oh, maaf, GL clear dulu kita jelaskan. GL clear ini membersihkan color buffer yang yaitu di area memori tempat warna pixel disimpan setelah dipanggil. Semua gambar yang ada di layar akan dihapus dan layar menjadi kosong sebelum menggambar objek baru. Maksudnya adalah jika kita menggambar sebuah lingkaran, fungsi GL clear ini adalah ini, maaf, jika kita bayangkan jika ini tidak ada lingkaran, belum ada lingkaran, jadi warnanya mentok ke warna hitam. Dan GL color buffer bit itu tadi yang saya jelaskan menunjukkan bahwa kita hanya ingin membersihkan buffer warna saja. Dan draw circle 200 100 ini uh, berfungsi memanggil draw circle yang menggambar sebuah lingkaran dengan pusat 200 dan radius 100. 200 200 x, dan di mana sumbu x dan y itu 200 200 dan radiusnya 100. Ini akan menggambar lingkaran di tengah-tengah jendela tampilan yang dimulai dari koordinat 0 0 0 di sudut kiri bawah sehingga sisi x dan y itu sampai ke ujung merupakan 400. Di sudut kanan atas seperti yang ditemukan dalam glue ortho 2 dimensi. Glue ortho 2 dimensi. Nih. Gambar lingkaran tengah layar adalah penjelasan untuk kita seorang programmer yang atau pengoding lain agar lebih memahami apa yang dilakukan baris ini, apa yang akan dilakukan oleh baris. Oke, dan void init ini, fungsi init berfungsi untuk melakukan inisialisasi pengaturan awal sebelum menggambar di layar. Fungsi ini sering dipanggil sekali saat aplikasi dimulai, hanya saat aplikasi dimulai ataupun dipanggil ya, memanggil programnya ini. Fungsi sedangkan GL clear color ini baris ini, fungsi ini mengatur warna latar belakang layar menggunakan nilai uh, apa nih RGBA atau red green blue alpha dan kode 00 ini yang menandakan berarti latar belakang akan berwarna hitam dengan alpha 1.0 atau penuh dan tidak transparan. Ini. Sedangkan GL color 3UB0025 ini, fungsi ini mengatur untuk objek yang akan digambar berikutnya, dalam hal ini lingkaran yang kita gambarkan. Jadi objek yang kita gambar ini akan mempunyai garis berupa titik-titik ini yang menyerupai warna biru. Titik-titik pixel ini yang digambar menjadi warna biru. Diwakili oleh RGB yaitu 0 merah, 0 hijau dan 255 biru. Itulah kodenya. RGB, dari singkatan dari RGB, red, green, blue. UB di sini, yang UB sini maaf, UB yang di belakang color GL3 color UB ini merupakan singkatan dari USegnet byte yang berarti setiap komponen warna merah, hijau atau biru diwakili oleh angka dari 0 hingga 255. Sedangkan JL point size berarti ukuran setiap titik pixelnya adalah 2 pixel. Ini sangat berguna jika menggambar objek berbasis titik ini, seperti dalam algoritma Bressman atau lingkaran. Baik, sedangkan GL matrix mode yang di bawah ini 44 merupakan fungsi yang mengatur mode matriks saat menjadi proyeksi OpenGL menggunakan matriks untuk transformasi objek, dan proyeksi digunakan untuk mengatur objek 3 dimensi akan dipetakan ke layar 2 dimensi. JL projection mengatur bahwa transformasi selanjutnya akan diterapkan pada proyeksi objek, bukan model ataupun view. Maksudnya memfokuskan kepada objek, bukan pada view saja ya. Sedangkan GL load ini mengatur matriks proyeksi menjadi matriks identitas, di mana matriks identitas adalah matriks dasar yang tidak melakukan perubahan apapun pada objek.
Ini diperlukan untuk memastikan tidak ada transformasi yang tertinggal dari transformasi sebelumnya yang bisa mengganggu penggambaran objek baru. Dan glue 0 orto 2 dimensi itu yang berupa tadi fungsi mengatur proyeksi ortografis 2 dimensi untuk tampilan OpenGL, yang dimana glue orto 2 dimensi left right bottom top mengatur batas koordinat yang akan terlihat di layar, yaitu berupa 0 400 lebih tepatnya ini sumbu X, ini 0 titik 0 di sini, dan sini X dan Y. Jadi X dan Y ini diberi koordinat seperti ini. Ini sampai 400, jika ini 0, ini 400, dan ini ke atas juga 400. Ini menghindari distorsi perspektif dan memungkinkan kita bekerja dengan koordinat 2 dimensi yang lebih mudah. Fungsi display yang ada gambar yang ini pada kode-kode ini, jika dipanggil untuk menggambar sebuah objek di layar, dalam hal ini hanya ada satu objek yang akan digambar, lingkaran atau berfokus pada satu saja yang di dalam bagian display ini. Baik, bagian int main, argc ataupun char argv adalah fungsi utama dari program. Setiap pemrograman pada C++ ini dimulai dari main display, dan di sini kita akan menginisialisasi dan menjalankan aplikasi OpenGL menggunakan GLUT atau OpenGL Utility Toolkit. RGC dan RGV adalah parameter yang digunakan untuk menangani input argumen dari baris perintah, meskipun dalam kasus ini mereka tidak digunakan. Yaitu dalam kode pemrograman. Dan fungsi GLUT init ini digunakan untuk menginisialisasi GLUT, dan ini harus dipanggil pertama kali di program agar GLUT bisa memproses argumen dari baris perintah yang mungkin diterima. Yang akan garis perintah itu yang berupa ini tadi semuanya, ini berupa garis perintah yang diperintahkan oleh kita ke GLUT, agar GLUT mengakses ke argumen RGC dan RGV untuk memproses parameter tersebut dan diberikan pada saat menjalankan aplikasi. Di sini kita memanggil GLUT init dan memberikan parameter RGC dan RGV meskipun kita tidak benar-benar menggunakan argumen tersebut ke dalam kode ini. Dan bagian GLUT init display sendiri ini yang single berfungsi untuk mengatur mode tampilan untuk jendela OpenGL yang menunjukkan bahwa kita akan menggunakan single buffer, yang berarti satu buffer warna yang akan mengupdate untuk menggambar ini semua. Biasanya digunakan untuk aplikasi sederhana GLUT RGB yang menunjukkan bahwa kita akan menggunakan mode RGB tadi, dan untuk menggambar objek ini adalah pilihan warna standar dari OpenGL itu sendiri. Dan GLUT init window size 400 ini berhubungan dengan aplikasi yang saat kita gunakan untuk memetakannya, yaitu 400 menjadi 400 kali 400 pixel sendiri, 400 pixel itu sendiri. Dan GLUT init window position 100 ini berfungsi untuk memberikan ukuran jendela, berarti jendela itu 100 dan 100 akan dimulai pada posisi X dan Y itu berupa 100. Atau lebih tepatnya jika di gambar ini kita akan bisa melihat gambar ini akan berada di paling pertama di sini, akan berada di titik 100 paling pertamanya. Setiap barisannya. Dan juga yang berada agak ke kanan dan ke bawah kiri, sudut kiri atas layar ataupun sudut kiri atas layar. Dan GLUT create window sendiri itu berfungsi untuk membuat jendela OpenGL dengan judul yang ditentukan, dan kita di sini menggunakan misalnya ini kan judul lingkaran, ini judul jendela itu lingkaran midpoint.
Baik, perkenalkan nama saya Rafael Danilman Tobing dengan NIM 2307 127527. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika Universitas Riau, dan saya di sini akan membuat video penjelasan berupa pembuatan uh, algoritma ini yang membentuk sebuah lingkaran lingkaran Bressman. Oke. Seperti ini jika dikerjakan proyeknya. Maaf, bentar. Bentuknya akan seperti ini. Saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan, yaitu yang berupa void draw pixel ini. Void draw pixel ini adalah berupa deklarasi fungsi yang akan menggambar titik pada koordinat x dan y nih, serta dalam sistem koordinat dua dimensi x dan y ini, parameter tersebut berfungsi untuk mengkoordinatkan atau menunjukkan lokasi yang ada di layar tempat pixel yang digambar. Seperti ini. Pixel ini berupa kumpulan titik-titik atau pixel yang membuat bentuk seperti garis yang membentuk lingkaran. Dan juga GL Begin ini sendiri berfungsi untuk memberitahu OpenGL bahwa kita akan menggambar titik pixel di layar dan bekerja dengan primitive shapes atau bentuk dasar, dan GL points GL point yang berarti kita ingin menggambar titik satu pada posisi yang ditentukan. Dan untuk sebelumnya kita akan pastikan juga bahwa project ini mempunyai parameter yang ada seperti ini. Oke. Baik, dan GL Begin sendiri atau GL points GL vertex 2 ini yang menunjukkan x koordinat x nya tadi itu menentukan koordinat dan memang diberikan x dan y ini adalah untuk memberikan nilai agar saat memanggil fungsi draw pixel adalah posisi titik yang digambar. Maksudnya adalah fungsi vertex ini yang x dan y ini adalah untuk memposisikan di mana titik pixel tadi yang telah digambar, dan pada saat dipanggil akan ditempatkan pada sisi tersebut. Oke. Dan GLN sendiri yaitu menandakan bahwa kita sudah selesai menggambar yang pada titik x dan y, serta dalam bentuk hal titik, maksudnya yang dimulai dengan GL Begin. Semua vertex yang akan diberikan setelah GL Begin dan sebelum GLN akan diproses, dan gambar penjelasan fungsi draw pixel akan menggambar satu titik. Titik tersebut nanti yang diteraskan pada x dan y sendiri akan memposisikan gambar di layar tadi seperti yang ini, gambar lingkaran ini, untuk menggambar titik-titik tadi. Dan GLN yang sendiri tadi itu kode yang pada terakhir ini, baris ketujuh ini menandakan bahwasannya akhir dari penggambaran titik itu. Oke, baik. Kita lanjut saja ke void draw circle. Void draw circle ini draw circle INT-XY, INT-YC yang pada garis 10 ini merupakan deklarasi fungsi draw circle yang digunakan untuk menggambar lingkaran dengan pusat di XC dan YC dan radius pada R, jari-jarinya maksudnya. INT-XC ini adalah XC dan YC ini berupa koordinat pusat lingkaran,
Dan INTR itu adalah radius pada lingkaran. Radius pada lingkaran. INTX0 dan YR ini pada baris 11 mendeklarasikan dua variabel X dan Y untuk melacak posisi titik pada lingkaran. Mulai dengan X sama dengan 0. Kenapa 0? Karena titik terdekat dari pusat pada sumbu X dan Y. Sedangkan R titik terjauh dari sumbu Y. Dan pada baris 12 INTT sama dengan 1 kurang R, yaitu variabel adalah parameter keputusan untuk algoritma Bresemann. Circle drawing lebih apanya digunakan untuk memutuskan kapan perlu mengurangi atau menambah nilai X dan Y saat menggambar lingkaran. Yang nilai awalnya dihitung dengan rumus 1 kurang R yang menentukan kondisi awal untuk memulai proses menggambar lingkaran. Dan while XY ini, bagian-bagian ini adalah loop utama dari berjalannya selama kondisi X kurang dari sama dengan Y yang masih terpenuhi. Dalam algoritma Bresemann, lingkaran digambar secara simetris. Jadi kita hanya perlu menggambar sebagian kecil dan menggunakan simetri untuk menggambar seluruh lingkaran begitu X melebihi Y. Kita telah menggambar seluruh lingkaran kita telah menggambar seluruh lingkaran pada algoritma Bresemann. Lingkaran yang digambar dengan menggunakan prinsip simetri lingkaran, kita hanya perlu menggambar titik sesuai yang tadi saya bilang, titik di satu kuadran, lalu meniru titik tersebut pada 7 posisi lainnya menggunakan simetri berikut. Adalah titik yang digambar dalam loop ini. Draw pixel XJ yang berupa ini, kode-kode ini, draw pixel ini. Dan setiap kali kita menggambar titik, nilai X akan bertambah 1. Yaitu berupa ini adalah kode ya. Dan jika kita if kode F ini, if ini jika nilainya jika nilai D itu lebih kecil daripada 0, maka hanya X yang akan meningkat dan kita tidak dapat mengubah nilai Y-nya itu. Serta jika D ditambah 2 ini, kode ini, kita memperbarui nilai D berdasarkan rumus ini untuk langkah selanjutnya. Dan jika D besar dari sama dengan 0, maka kita akan mengurangi nilai Y. Karena kita sudah melewati garis lingkaran yang lebih rendah. Sedangkan Y kurang ini mengurangi Y sehingga kita bergerak lebih dekat ke titik pusat pada sumbu Y itu. Dan untuk selanjutnya yaitu GL flash. Masih ada satu D ini. Fungsi ini untuk memperbarui nilai D dengan rumus ini setelah mengurangi Y-nya itu. Dan GL flash sendiri itu merupakan fungsi yang memastikan bahwa semua perintah yang kita lakukan pada kode ini menggambar sesuai yang diproses dan sesuai rumus tadi dan diterapkan di layar ini. Ada di layar ini. Dan juga OpenGL memastikan menyelesaikan semua penggambaran yang belum ditampilkan dan bergerak berdasarkan algoritma Bresemann yang efisien tadi, dengan memanfaatkan simetri lingkaran hanya dari titik-titik lingkaran yang digambar pada gambar ini. Oke, kita lanjut kepada void display. Void display sendiri berfungsi sebagai yang bertanggung jawab untuk menggambar semua objek ke layar setiap kali dipanggil. Maksudnya misalnya kita ini kan void display kan, kita pencet F10 maka akan memunculkan gambar ini. Void display sendiri yang berfungsi untuk bertanggung jawab itu menggambar semua objek. Dan juga fungsi ini biasanya dipanggil setiap kali OpenGL ingin merender ulang tampilan yang tadi jika dipanggil. Sedangkan GL clear
GL clear buka kurung GL color buffer bit ini. Di sini dimana kita menggunakan judul yaitu lingkaran midpoint. Init yang berada di sini sendiri itu berfungsi untuk memanggil fungsi init itu. Dan juga GLUT display func atau display ini memberitahu GLUT bahwa fungsi display akan digunakan untuk menggambar setiap kali jendela perlu diperbarui, misalnya saat pertama kali kita buka atau ketika tampilan perlu digambar ulang. Ini berfungsi untuk jika kita mengubah suatu gambar atau koordinat agar GLUT display ini dapat menggambar ulang gambar tersebut. Serta jadi setiap kali untuk perubahan atau peminatan untuk menggambar ulang, display akan dipanggil kembali. Dan GLUT main loop itu berfungsi ke dalam main loop GLUT yang dimana loop yang akan terus berjalan menunggu dan menangani event-event seperti menggambar ulang jendela input dan dari pengguna serta lain-lain yang berfungsi agar program tidak akan melanjutkan ke baris kode berikutnya. Dan return 0 sendiri yang berada paling bawah ini menjelaskan bahwa mengembalikan nilai 0 yang menunjukkan bahwa program selesai dijalankan tanpa kesalahan. Penjelasan fungsi main itu keseluruhan adalah tempat kita mempersiapkan dan menjalankan aplikasi OpenGL. Dan ada kesimpulannya yaitu menginisialisasi GLUT, menyiapkan GLUT dengan metode GLUT init ini, GLUT init display mode, membuat jendela itu mengatur untuk posisi dan ukuran jendela dengan GLUT create window. Cara kerja dari kode-kode ini tersebut tadi ya. Dan menggambar display dan menetapkan fungsi display agar untuk menggambar di mana event handling sendiri program akan masuk ke dalam GLUT main loop yang menangani semua event sampai jendela tertutup. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.